Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang peristiwa yang terjadi pada hari Asyura, ada beberapa peristiwa yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sejarah, seperti dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah karangannya Al-Hafidz Ibn Katsir, yaitu salah satunya adalah kejadian peristiwa pengajaran Nabi Allah Musa dengan kaumnya Bani Israel ketika mereka dikejar oleh Fir'aun beserta dengan pasukan-pasukannya. Pada waktu itu Bani Israel berpuluh-puluh tahun ditindas oleh Fir'aun. Dan saat ini pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dan Allah binasakan Fir'aun. Yaitu kejadiannya ketika Nabi Allah Musa dengan Bani Israel sedang dalam pengejaran Fir'aun. Lalu ketika sampai di tepi pantai, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu belahlah laut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa beserta dengan Bani Israel melalui laut tersebut sampai ke negeri seberang. Adapun Fir'aun melihat laut itu terbelah, mereka tetap mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel. Akan tetapi ketika sampai di pertengahan laut, Allah tenggelamkan Fir'aun beserta dengan pasukannya. Lalu binasalah seluruh pasukan Fir'aun dan dengan Fir'aunnya, mati tenggelam di tengah lautan. Maka hari tersebut adalah hari Asyura, hari kemenangan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berterima kasih kepada Allah atas kemenangan yang Allah berikan. Maka beliau berpuasa dan Bani Israel pun berpuasa pada hari tersebut. Kejadian yang kedua yaitu adalah ketika Allah selamatkan Nabi Nuh beserta dengan orang-orang yang beriman dengan beliau dari banjir bandang yang menimpa seluruh dunia. Ketika itu Nabi Musa masuk ke kapal beliau dan berjalan dengan kapal beliau bersama dengan orang-orang yang beriman dengan beliau pada bulan Rajab, tanggal 10 bulan Rajab, memasuki kapal dan terus berada di atas kapal terombang-ambing di atas permukaan air selama 150 hari. Lalu beliau terdampar di atas bukit. Akan tetapi beliau belum turun, belum keluar dari kapal tersebut selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berada di atas bukit, Nabi Nuh keluar beserta dengan orang-orang mukmin yang bersama beliau. Dan pada hari itu adalah hari Asyura, ketika keluarnya Nabi Nuh dari kapal. Dan juga kejadian peristiwa yang terjadi, yaitu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam pada hari Asyura, yang mana cerita yang sering kita dengar bahwasanya Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahannya Nabi Adam, akan tetapi itu adalah kesalahan syaitan yang telah menipu Nabi Adam alaihissalam, sehingga beliau terjebak dengan tipuan tersebut, lalu beliau diusir dari surga. Semua itu adalah kesalahan syaitan yang telah menjebak dan menipu Nabi kita Adam alaihissalam, Abuna Adam alaihissalam. Nah, lalu Allah turunkan Nabi Adam ke dunia dan Allah terima taubatnya pada hari Asyura. Juga peristiwa yang terjadi adalah Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Ketika itu Nabi Yunus Allah utus kepada kaum yang menyembah berhala dan melakukan kezaliman di antara sesama mereka. Nabi Allah Yunus berusaha berdakwah, berusaha mengajak mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mau bertuhan kepada Allah. Mereka tetap menyembah berhala dan mereka tetap melakukan kezaliman sesama mereka. Lalu Nabi Allah Yunus
diwahyukan oleh Allah bahwasanya Allah akan menurunkan azab atas kaum tersebut. Lalu Nabi Yunus keluar dari kampung itu. Ketika Nabi Allah Yunus keluar, api yang besar turun dari langit ingin membakar kota Ninawa, kota tadi umat yang Allah utus Nabi Yunus berdakwah ke situ. Ketika api tersebut turun, para penduduk Ninawa sangat ketakutan dan mereka berkumpul di tanah lapang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan Allah mengetahui kejujuran dan kebenaran isi hati mereka ingin bertaubat. Lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima taubat mereka, dan Allah tarik lagi azab yang ingin Allah turunkan ke kota tersebut. Akhirnya kota tersebut tidak jadi dituruni azab, dan Allah terima taubat penduduk Ninawa, yaitu umatnya Nabi Allah Yunus, dan itu terjadi pada hari Asyura. Dan ada juga yang mengatakan pada hari Asyura adalah hari kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan itu adalah kejadian yang terjadi pada para Nabiullah alaihimussalam. Dan ada juga peristiwa yang sedih, yaitu terjadi pada cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang peristiwa itu dinamakan Ma'arakah Karbala, peperangan di tanah Karbala. Ketika itu Al-Imamul Husain sedang berusaha untuk berjuang demi agama yang dibawa oleh kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Yang membunuh adalah umat Nabi Muhammad juga. Ini adalah peristiwa yang menyedihkan yang terjadi. Akan tetapi jika kita baca sejarahnya, di setiap peristiwa yang terjadi tadi ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil, yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dan ini tadilah beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.